Tentang kesulitan mencari kerja masih dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, mulai dari lulusan baru atau fresh graduate hingga kalangan profesional yang telah memiliki keahlian. Data Badan Pusat Statistik mencatat hingga Februari lalu masih ada hampir 7 juta orang yang belum memiliki pekerjaan alias menganggur. Beginilah suasana antrian pencari kerja di salah satu bursa kerja yang digelar di Jakarta pada akhir pekan lalu. Para pencari kerja yang rata-rata baru memperoleh ijazah ini harus berlomba-lomba memperebutkan lowongan kerja yang diikuti oleh ratusan perusahaan multinasional. Pemandangan seperti ini memperlihatkan bahwa persaingan dalam mencari kerja memang kian ketat dan semakin sulit. Bahkan pelamar kerja yang memiliki kompetensi tinggi pun masih sulit mendapatkan pekerjaan sesuai pendidikan mereka. Persiapannya CV, surat lamaran, ijazah, transkrip, foto, KTP, sertifikat-sertifikat lainnya. Pokoknya yang mendukung kita agar dilihat dilihat HRD lah ya, dilihat perusahaan agar menarik lah. Saya sih maunya back office ya seperti purchasing, finance gitu. Ya mudah-mudahan, saya berharap saya bisa dapat pekerjaan dari sini gitu. Kita sih menghimbau jangan di take it for granted, jangan asal-asalan datang. Mereka tetap harus prepare diri mereka sendiri, mereka juga harus berpakaian rapi, mereka juga harus siap bawa CV-nya, mereka juga harus siap bawa data diri yang lain, lengkapi semua data dirinya, mereka juga harus berpenampilan baik, berpenampilan bagus dan sopan. Kita sih keahlian-keahlian juga sebenarnya untuk keahlian itu akan diketahui oleh perusahaan ketika sudah melalui proses interview. Tapi kalau untuk job fair yang kita perlukan adalah penampilan awal. Data Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah angkatan kerja pada bulan Februari 2018 mencapai 133,94 juta orang. Dari jumlah ini, ada 6,87 juta angkatan kerja yang masih belum memiliki pekerjaan alias menganggur. Angka ini setara 5,13% dari total angkatan kerja yang ada di Indonesia. Namun yang perlu menjadi catatan, hampir 74 juta orang atau 58% penduduk bekerja di sektor informal. Sedangkan sekitar 7,64% dari penduduk yang telah bekerja masuk dalam kategori setengah menganggur dan 23,83% merupakan pekerja paruh waktu. Artinya, penciptaan lapangan kerja masih belum sebanding dengan angkatan kerja yang jumlahnya setiap tahun terus meningkat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dari video tersebut bisa kita lihat kesulitannya mencari pekerjaan, dan video tersebut jelas adanya mahasiswa yang baru lulus untuk mencari pekerjaannya. Semakin kesini semakin sulit untuk persaingan antar pelajar mencari pekerja. Bahkan pelamar yang mempunyai potensi yang tinggi pun masih belum tentu mendapatkan pekerjaan sesuai keinginannya masing-masing. Maka dari itu, banyak sekali orang-orang yang menganggur. Dari video tersebut, jenis penganggurannya adalah friksional. Alasannya karena berita tersebut memberitakan tentang pengangguran yang disebabkan karena pelajar yang menunggu pekerjaannya yang terlibat dari pelajar lulusan SMP maupun sampai perguruan tinggi negeri manapun. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Triani, kelas 11 PS2. Jenis pengangguran PHK. Serikat Pekerja menyatakan manajemen Indosat telah melakukan PHK massal kepada 677 karyawan PT Indosat Tbk di saat perusahaan sedang untung. Alasan jenis pengangguran ini disebabkan karena pengangguran tenaga kerja sebagai akibat dari siklus bisnis atau fluktuasi ekonomi seperti resesi. Ketika kondisi ekonomi memburuk karena pengaruh penurunan pemerintahan konsumen untuk barang dan jasa, maka semakin sedikit pula pekerja yang dibutuhkan. Hal ini membuat pelaku bisnis terpaksa mengurangi pekerja demi memotong biaya. Dalam kondisi seperti ini, biasanya jumlah pekerja yang menganggur bisa melebihi jumlah lowongan kerja di pasar tenaga kerja. Pengangguran siklis dapat membentuk siklus yang semakin memperburuk keadaan ekonomi. Pasalnya, ketika pengangguran siklis tercipta, para pengangguran juga hanya memiliki sedikit uang untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan. Kondisi ini dapat semakin menurunkan pemerintahan dan pendapatan bisnis sehingga menciptakan gelombang PHK yang lebih banyak